Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan format forward kinematik dari arm robotik atau robot lengan. Dalam video kali ini yang saya bahas adalah masih dua link ya, dua link planar robot. Nanti di video-video selanjutnya akan kita bahas tiga link atau tiga aksis arm robot. Oke, apa itu arm robot dan apa itu dua link planar arm robot? Adalah sebuah robot lengan ya. Di sini terdapat dua link saja, dua link baik dipasangkan secara vertikal seperti ini ya. Terlihat secara vertikal berarti area kerjanya adalah hanya X dan Y, X dan Y, atau dipasangkan secara horizontal ya, berarti area kerjanya adalah X dan Z atau Y dan Z. Nah, hanya dua dimensi ya, hanya dua dimensi. Nah, ini dinamakan dua link planar robot ya, karena memang hanya terdiri dari dua link ya, seperti ini. Secara tiga dimensi terlihat seperti ini. Meskipun robot ini sebenarnya yang di sini ini mempunyai uh, 4 4 degree of motion ya. Karena ada 4 penggerak. Yang pertama di sini, kemudian di base-nya, kemudian ada ujung link yang pertama serta end effector ini ya, end effector atau alat gerak yang paling ujung. Nah, tapi dalam analisa secara sederhana robot ini dianalisa menggunakan dua link terlebih dahulu. Nah, nanti setelah dua link selesai baru tiga link ya, di sini ada Z-nya ya. Nah, di video kali ini seperti yang saya sampaikan di awal, kita bahas yang dua link planar. Dan di video kali ini kita bahas forward kinematiknya terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya sampaikan, dua link planar terdapat dua link ya, dua lengan dengan dua penggerak ya. Penggeraknya penggerak sudut ya, penggerak posisi. Nah, di sini dua link ini parameternya misalkan ini ada A1, ini merupakan panjang lengan dari base ya, titik mula atau titik awal robot itu diletakkan. Kemudian ini adalah ujung link yang pertama. Nah, ini panjangnya adalah A1. Kemudian A2 juga sama, dari ujung yang terhubung dengan A1 sampai ke end effector atau E ini ya. Nah, di sini ada dua penggerak, penggeraknya ada di sini ya, di Q2 ini, serta penggerak ke satunya adalah Q1 ya, di sini. Nah, ini dua penggerak rotasional ya, bukan translasi, rotasi, meskipun ada robot juga yang bergerak secara prismatik atau translasi. Nah, ini yang kita bahas adalah full rotasional ya, full rotasional. Nah, kita analisa dengan, kalau forward kinematik analisanya adalah ketika kita memberikan sudut Q1, Q2, berapa koordinat X dan Y dari n effector ini, atau zeta ini berapa ya, zeta ini berapa. Nah, itu adalah forward kinematik ya. Jadi diingat-ingat, forward itu adalah inputnya sudut pada masing-masing gerak ya, atau kecepatan pada masing-masing penggerak, sedangkan akhir dari persamaan forward adalah, atau hasilnya adalah n effector itu sendiri ya, hasil dari global koordinat ataupun n effector itu. Nah, kita bahas satu persatu. Di link yang pertama
Ini kita analisa secara geometri saja. Analisa forward kinematik dan inverse kinematik itu bisa dilakukan secara geometrik maupun dengan metode Dennavit-Hartenberg ya. Dennavit-Hartenberg itu sangat efektif jika linknya banyak. Nah, itu sangat mudah dilakukan karena berupa matriks. Namun akan merepotkan ya karena kalau linknya sedikit akan lebih mudah jika dianalisa dengan geometri saja. Karena hanya terdiri dari 2 link. Nah, kalau banyak link dianalisa dengan geometri akan sangat kesulitan nantinya ya. Oke. Nah, kita bahas link yang pertama, ada A1 dan Q1. Nah, ini menggunakan rumus geometri biasa bahwa posisi yang ada di atau titik yang ada di X1 dan Y2 adalah hasil dari vektor sudut dan koordinat polar ya. Ini gunakan koordinat polar berupa panjang dan sudut. Nah, ini juga sama kalau kalian mengkonversi dari Cartesian ke polar ya. Polar ke Cartesian ya seperti ini. Panjang dikali sudut ya. Sudut yang mempengaruhi di X adalah diingat cos, sedangkan yang mempengaruhi di Y adalah sin. Nah, sehingga di sini X1 atau titik di sini adalah A1 cos Q1. Sedangkan Y2 titik Y2 di sini adalah A1 sin Q1. Ini di link yang pertama gitu ya. Link yang pertama adalah A1 cos Q1, sedangkan link Y1-nya adalah A1 sin Q1. Nah, di titik ini setelah kita menemukan link yang pertama, posisi link yang pertama, titiknya. Nah, berikutnya kita bahas link yang kedua, yaitu hubungan antara n efektor dengan link yang pertama ini ya, akhir. Nah, ini adalah geometri dari link yang kedua. Nah, link yang kedua ini kalau kita lihat ya sama perpanjangan dari X1 Y1 ya ini ke X2 Y2. Nah, dianalisa seperti tadi sama menggunakan trigonometri ataupun koordinat polar ke Cartesian. Nah, yang membedakan di sini adalah misalkan di X1. Nah, yang membedakan adalah sudutnya ini ya, sudutnya ini, sudut totalnya ini. Nah, sudut totalnya adalah penjumlahan dari ini kan sama nih dengan Q1. Nah, ini Q2, berarti penjumlahan Q1 dan Q2 ini ya, penjumlahan Q1 dan Q2. Nah, penjumlahan Q1 dan Q2 ini kemudian dikonversi ke Cartesian ya. Ini kan polar ya, panjang link dikali dengan kalau yang Y ya sin Q1 plus Q2, sedangkan yang cos atau X adalah cos A2 kali cos Q1 plus Q2. Nah, sehingga kita bisa susun link 1 adalah tadi A1 cos Q1, sedangkan Y1 adalah A1 sin Q1, kemudian link 2 X2 adalah A2 cos 2 Q1 plus Q2, sedangkan Y2 adalah A2 sin Q1 plus Q2. Nah, ini analisa geometri biasa segitiga. Nah, sehingga kalau kita mengambil n efektornya saja, ambil di sini adalah penjumlahan ini ya. Kalau yang X adalah penjumlahan yang X1 dan X2 ya, X1 dan X2. Kalau Y adalah penjumlahan antara Y1 dan Y2 ini ya. Penjumlahan vektornya ya, penjumlahan masing-masing sumbu. Nah, ini
Sehingga di n efektor X dan Y ini adalah A2 cos Q1 plus Q2, yang mana ini adalah link yang kedua. Ini A1 cos Q1, ini link yang pertama. Kemudian di Y adalah A2 sin Q2 plus Q2 plus A1 kali sin Q1. Nah, ini adalah X dan Y pada forward kinematik. Mari kita ilustrasikan atau simulasikan di Tinkercad ya. Kita simulasikan di Tinkercad. Ini saya sudah login di Tinkercad. Create new design circuit. Kemudian kita ambil dua buah servo. Ini karena di sini servonya terbatas ya, hanya ada micro servo, yang mana ini area kerjanya hanya 0 sampai 180 derajat. Biasanya motor servo itu bisa area kerjanya sampai 270 ya, bahkan ada yang sampai 300 derajat. Nah, ini kemudian Arduino Uno kita masukkan. Nah, berikutnya adalah kita hubungkan power supply. Nah, di masing-masing servo ini terdapat 3 buah kabel. Yang pertama ada ground, atau kemudian ada power, kemudian ada signal. Nah, ini signal yang digunakan untuk data pemberian sudut pada servo masing sini ya, servo ini. Nah, kita hubungkan groundnya. Ini groundnya harus nyambung antara microcontroller dan servo. Ini harus nyambung ya. Kita sambungkan groundnya pakai warna gelap hitam. Oke, pertama kita sambungkan antara servo 1 sama servo 2, kemudian kita hubungkan dengan ground. Boleh di sini, boleh di sini, terserah. Kita hubungkan di sini. Oke. Groundnya sudah kita hubungkan. Kemudian powernya atau positifnya pakai kabel merah. Kemudian kita hubungkan di sini ya. Sedangkan ini powernya menggunakan power supply ya. Karena power di microcontroller sangat kecil dayanya, tidak bisa digunakan untuk servo banyak ya, dayanya kecil. Nah, kemudian kita hubungkan, ini groundnya harus nyambung juga ya, groundnya nyambung. Ini ground pakai warna hitam. Nah, ini di groundnya harus nyambung. Ini di setting 5 volt. Kemudian signalnya kita ambil dari sini 0 sampai 13 atau A5 sampai A0 ini. Oke. Kita ambil yang mulai dari ini saja, 2 saja ini ya. Karena nanti TX dan RX ini digunakan untuk komunikasi ke PC ya, untuk melihat datanya. Oke, kita ambil. Kemudian yang berikutnya belakangan adalah 3 ya, nomor 3 ini signal yang ketiga. Oke, sudah. Selanjutnya kita coding, ambil teks. Kemudian ada library yang harus kita include-kan. Include servo.h. Kemudian syncos ada di library mathematic ya, math.h. Nah, kemudian tadi parameternya ada X1, kemudian X2, kemudian Y1 dan
Y2. Nah, berikutnya ada A1 tadi ya. Panjang lengan A1-nya misalkan ini di simulasi ini panjang lengannya hanya 10 cm misalkan ya. 10 cm. Ya. Kemudian A2-nya kita samakan 10 cm ya, membuat lengan yang sama berarti ini ya. 10 cm. Nah, tadi ada float Q1 ya. Q1 sama Q2. Nah, kita membuat ini ada servo 1 dan servo 2. Kita masukkan servo adalah kelas dari servo. Servo 1 dimasukkan ke kelasnya servo. Ini servo.h kita panggil. Kemudian servo juga sama, servo 2 juga sama, dimasukkan ke kelasnya servo. Nah, kita ambil servo 1 attach. Kita attach servo 1 misalkan yang ini ya. Ini servo 1, ini servo 2. Servo 1 masuk ke nomor 2, pin 2 kayak gini. Kemudian servo 2 itu juga 3 berarti ya, masuk ke 3 ini ya. Ini 3. Kemudian untuk komunikasi dengan PC adalah serial.gain, bandwidthnya 9600 saja. Nah, kita membuat void baru biar bisa dipanggil ya, void. Ini ya, void forward kinematic. Inputnya adalah X, float Q1 tadi ya. Kemudian float Q2. Nah, setelah masuk Q1, Q2, seperti yang saya sampaikan di slide tadi, menghitung link 1, Q1 terlebih dahulu kita hitung. X1, bukan Q1. X1 adalah A1 ya, kali cos Q1 ya. Kemudian Y1 adalah sama, tinggal diganti sin Q1. Kemudian setelah X1 kita hitung Y2 sama, tinggal kita copy paste saja. Y2 ini diganti A2, cosnya Q1 plus Q2 kemudian Y adalah X1 plus X2, kemudian X ya. Kemudian ini Y adalah Y1 plus Y2. Nah, ini XY belum ya, ini X kemudian Y koma. Oke, misal di gerakan yang pertama X, nah, kita forward, kita coba dengan masing-masing sudut 90 dan ini 90 ya, sudut 90 dan 90.
Kemudian kita print ya serial dot print nilai X dan Y nya. X kemudian ya 4 kali ya, X kita print X, kemudian ini Y kita print Y, nilai Y nya. Kemudian gerakan yang kedua 300, misalkan setiap 300 milidetik berubah ini ke kondisi awal ya, di kondisi awal 00 ya, 00 misalkan delay 300. Kita coba run. Serial ini belum titik koma ya, ratakan supaya rapi. Oke, kita coba run. Oke, sudah jalan. Harusnya atau kurang lama ini ya delaynya, harusnya kembali gerak setengah detik kemudian. Servonya belum diberikan ya. Oh iya, lupa di sini. Servonya belum diberikan. Servo 1 write ya. Lupa saya. Write Q1 tadi ya, sudut 1. Sedangkan ini servo 2 dot write Q2. Oke, biar terlihat setiap 1 detik aja. Nah, oke, ini gerakan yang pertama ada di 20,00 ya, 20,00 ini berarti ketika sudutnya 00, ketika sudutnya 00. Kemudian gerakan berikutnya adalah ketika X-nya 90, kita coba cek kebenarannya ya. Kalkulator. Sembilan puluh X-nya dulu cos 90, 0 dikali cosnya 0 berarti sin ya, sin 91
10 harusnya. Kemudian satunya juga sama, cos sama sin. Harusnya kan, kalau kita gambar ya, kita coba gambar. Kalau kita gambar pakai seperti ini. Nah, ini link 1 kalau 0 derajat seperti ini. Tadi diperintahkan pertama 90, berarti ke sini. Kemudian link 2 adalah sini ya. 90 juga. 90 juga. Nah, seperti ini. Ini sudutnya 90, sedangkan ini terhadap Q1 juga 90. Nilainya harusnya kalau ini panjang lengannya X-nya adalah 10, ini 10, berarti ini Y-nya adalah 10, X-nya adalah 10 ya. 10, 10. Minus 10, ini minus 10, ini 10. Nah, minus 10, ini 10 harusnya. Cuma di sini Y-nya kok 0,93 ya, Y-nya kok 0,93. Atau ini masih dalam radian ya. Atau ini kok masih dalam radian. Saya coba kalau radian radian 2 degree ya. Degree 1 per pi, 180 per pi ya, 180 per pi. Berarti ini inputnya radian ya. Iya, ini masih inputnya di sini masih X1 dan X2-nya masih dalam ini degree, sedangkan cos di sini mintanya radian. Berarti di sini dirubah ke dalam radian dulu. Dalam degree dulu. Dari degree ke radian. Degree to radian berarti ya. Degree to radian. Pi per 180 ya, pi per 180. Kita convert pi per 180. Pi adalah 3,14 atau ambil 22 per 7 ya. 22 per 7. Pi per 180 dibagi lagi sama ini pi 180 derajat. Ini pi, kemudian pi dikali dengan Q1 ya. Q1 nya dirubah, baru dibagi 180. Q2 juga sama, dirubah ke radian dulu. Q2. Oke. Kita cek. Titik koma sudah. Oh, ini belum ditutup ya. Oh, ini ya. Oh, key-nya, write-nya ditaruh di atas ya. Ini salah. Nah, kalau write servo ini dalam degree derajat.
Nah, kosin di sini dalam radian. Nah, inilah ya, tidak standar library-nya. Ini dalam derajat, maka ini untuk menghitung forwardnya kita rubah dalam radian dulu. Kita cek. Nah, ini baru benar ya. Min 10 ini 9,99 ya. Tadi pakai 22/7 pi-nya, enggak pi secara komplit, maka ini ada selisih sedikit. Nah, ini pertama gerak di tadi ini 90 derajat. Gerakan kedua adalah servonya 00 ya. 00 berarti kan ke sini, ini 0. Kemudian ini juga di 0 gini ya. Maka ini tadi panjang lengan 10. Nah, ini 20. Oke, itu 20. Nah, itulah gerakan dua servo ya, tooling planar arm robot ya. Nah, selanjutnya adalah kalau kita lihat secara fisik ya, apa fungsi dari forward kinematik ini tadi? Kalau kita lihat secara fisik, servo ini bergerak tidak sepenuhnya 0 derajat dan tidak sepenuhnya 90 derajat. Harusnya forward kinematik ini digunakan untuk sensor ya. Jadi di servo ini kita pasangi sensor, ini kita pasangi sensor. Nah, persamaan ini digunakan untuk menghitung apakah gerakannya ini sudah benar ya, write-nya ini sudah benar. Nah, sebenarnya write ini tidak ada di lokasinya, tidak di sini ya, tidak di sini sebenarnya. Nah, write itu nanti lokasinya ada di inverse kinematik. Inverse kinematik itu begitu kita masukkan X dan Y, ketemunya harusnya sudut masing-masing servo, baik Q1 dan Q2. Oke, saya kira itu video kali ini. Silahkan dibuat ulang ataupun kalian coba di laptop kalian masing-masing supaya kalian memahami forward kinematik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.